Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Special Part Geni Angkara Murka, Takdir Sang Pencipta. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Special Part Geni Angkara Murka, Takdir Sang Pencipta. Kabut di sekitar lembah larangan perlahan memudar, suasana yang tadinya menegang dan membeku perlahan mencair. Seiring lenyapnya sosok Nyai Gadung Melati bersama Mahendra yang dibawanya menuju puncak Merapi. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya tubuh mereka menghilang dalam kegelapan begitu saja. Yang tersisa hanya keheningan dan ketegangan yang belum hilang sepenuhnya dari wajah-wajah yang berdiri kaku di tempatnya. Satu persatu dari mereka mulai bisa bergerak kembali. Nafas tertahan pun akhirnya terlepas. Namun tidak membawa kelegaan, justru ada rasa sesak yang menggantung di dada. Sial, sial, kenapa aku tidak bisa bergerak untuk membantunya? Aswan geram memukul tanah. Ia tampak yang paling gelisah, rahangnya mengeras, matanya menyipit menahan marah. Ia menoleh ke arah hutan tempat terakhir Mahendra berdiri sebelum semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat untuk dicerna. Kita berhasil mengalahkan Kolok Geni, tapi apa gunanya kalau Mahendra dibawa begitu saja? Tidak ada jawaban, tapi tatapan mereka menunjukkan hal yang sama. Perasaan kalah meski menang, rasa bersalah meski telah berjuang sekuat tenaga. Juna melangkah lebih dulu, diikuti oleh Arlingga dan Suko. Mereka tidak banyak bicara, tapi arah gerak mereka jelas. Mata mereka tertuju ke arah Merapi. Gunung itu berdiri megah, memancarkan aura tak bersahabat yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kita harus membantu Mahendra. Arlingga, Suko, dan Aswan mengangguk, namun belum sempat mereka melangkah, suara bentakan membuat mereka menoleh bersamaan. Kalian pikir bisa menyerang keraton Merapi begitu saja? Suara itu keluar dari mulutnya Intan Sedang Mayit. Meski tubuhnya tampak rentah, ucapannya menampar kesadaran mereka. Tempat itu bukan tempat bisa seenaknya kalian datangi. Tapi Nyi Mahendra... Mahendra, keraton Merapi bukan sekedar istana gaib. Ya, bagian dari simpul alam. Bersikap sembarangan bisa menghancurkan lebih dari sekedar nyawa kalian. Aswan melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Kalaupun harus mati, aku tidak peduli. Yang terpenting saudaraku kembali. Ia tidak peduli meski Raja Setan sekalipun, dirinya pasti akan menyelamatkan Mahendra. Namun ini bukan soal siapa yang harus dihadapi, tapi apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Mbah Arya yang sadar akan hal itu melangkah menghentikan Aswan yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Cukup, Pasta. Kau pikir aku tidak ingin menyelamatkannya juga? Aswan tersentak. Baru kali ini ia melihat Mbah Arya berbicara keras dengannya. Keraton Merapi bukan tempat sembarangan orang biasa datangi. Ia berdiri dari akar sejarah tanah ini. Apapun yang terjadi di sana akan berdampak pada alam sekitar. Salah satu kesalahan saja bisa membuka gerbang bencana
Tidak hanya untuk kita, tapi untuk banyak jiwa yang tidak bersalah. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani membantah perkataan Baharia hingga suasana hening sampai Juna akhirnya membuka suara. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bah? Sementara kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Mahendra. Dia selalu berdiri untuk kita semua, selalu ada saat kami dalam bahaya. Sekarang dia yang dibawa begitu saja dan kita hanya bisa pasrah. Kepalanya tertunduk, tapi kata-katanya menggema jelas di antara mereka. Suko menatap tanah, Arlingga memejamkan mata. Semua yang Juna katakan benar. Terlalu benar untuk diabaikan. Basena berjalan menghampiri Juna, wajahnya masih tampak lelah, tapi nadanya tenang. Kalian benar. Mahendra memang selalu membantu siapapun, bahkan ketika tak diminta. Tapi kita harus tahu tempat. Kita ini bukan siapa-siapa bagi Keraton Merapi. Sebesar apapun kekuatan kita, tidak akan cukup untuk membendung apa yang tersimpan di dalamnya. Baseno menatap ke arah Merapi seakan bisa menembus dinding kabut dan asap yang menyelubungi puncaknya. Kita semua punya batas dan kadang menerima batas itu adalah satu-satunya pilihan. Tapi maksud dari perkataannya Intan tadi itu apa? Konsekuensi apa yang dimaksud? Kita sekarang berada di wilayah Merapi. Energi gaib dari Setra Geni dan kekuatan batin yang terlepas sudah pasti akan berdampak pada alam sekitar. Para penguasa Merapi sudah pasti tidak akan menerima tempatnya dirusak. Tapi Nyi, bukan kita yang memulai ini semua. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau Geni sudah kalian kalahkan, bukan? Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Mahendra. Baharia menoleh ke arahnya. Ia tampak tersenyum meski cucunya sekarang tidak diketahui keadaannya. Untuk sekarang, kita hanya bisa berdoa berharap tidak terjadi hal buruk padanya. Karena jika ada yang bisa membawanya kembali dari tempat itu, hanyalah Sang Pencipta yang menentukan segalanya. Nyi Intan menatap langit sejenak sebelum berbicara lagi. Jika kalian mengenal baik Mahendra, seharusnya kalian tidak perlu khawatir. Maksudnya Intan apa? Tidak hanya Arlingga, semua orang yang masih berdiri di sana pun ikut menatap, seolah berharap mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan hati mereka. Nyi Intan berdiri membelakangi mereka, namun suara lirihnya terdengar jelas, menembus udara dingin yang menyelimuti dataran itu. Siapapun yang menanam kebaikan, pada akhirnya akan menuai kebaikan juga. Ia menarik napas dalam, membiarkannya keluar perlahan sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih tenang. Mahendra memilih jalan yang berat, jalan yang tidak banyak orang berani jalani. Tapi kalau niatnya tulus, kalau langkah-langkahnya berasal dari hati, maka kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Alam melihat dan Sang Pencipta juga tahu siapa yang berjalan di atas kebenaran dan siapa yang tersesat. Tidak ada suara, semua terdiam. Kata-katanya seperti menampar pelan, mengingatkan pada sesuatu yang selama ini mereka tahu, tapi sering diabaikan. Seberapapun ingin menyangkalnya, tidak satupun dari mereka bisa membantah. Kalimat itu terlalu dalam, terlalu benar. Di antara bisik-bisik hati yang mulai tenang, terdengar suara kecil yang tertahan dari mulut Arlingga. Aku tidak menyangka seseorang yang dikenal sebagai pengguna ilmu hitam bisa berkata seperti itu. Nyi Intan tidak segera pergi. Tubuhnya sempat melangkah menjauh, tapi baru beberapa langkah kemudian ia menghentikan jejaknya. Kepalanya perlahan menoleh, matanya menatap mereka di belakang dengan pandangan yang tidak bisa ditebak. Aku memang pengguna ilmu hitam, tapi hitam bukan berarti jahat.
Justru dari kegelapan itulah aku bisa melihat cahaya dengan lebih jelas. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan doa. Ada luka yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakan pahitnya racun. Ingat itu. Selesai berkata, tubuhnya Intan berangsur berubah menjadi asap hitam yang berputar pelan, lalu menghilang di telan udara, meninggalkan ruang yang sunyi hanya berisi pikiran yang saling beradu dalam benak masing-masing. Mbak Arya melipat tangan, matanya tidak lepas dari tempat terakhirnya Intan berdiri. Mbak Seno yang berdiri tak jauh darinya terkekeh pelan. Kau harus banyak belajar dari eyangmu itu, Arya. Senyuman kecut muncul di wajah Mbak Arya, tapi tidak ada jawaban, hanya hembusan napas panjang dan tatapan yang kembali diarahkan ke arah Merapi. Ketegangan belum sepenuhnya hilang, tapi rasa cemas mulai berkurang, digantikan oleh harapan yang perlahan tumbuh. Sudah, kita kembali ke Padepokan Wisanggeni terlebih dahulu, ujar Mbak Seno lebih kepada ajakan untuk menenangkan keadaan. Yang lain mengangguk dan satu demi satu mereka mulai bersiap. Aswan mulai berdiri terpaku, pandangannya menatap ke arah puncak Merapi yang tertutup kabut. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya bisikan dalam hati yang mengiringi tatapannya. Arlingga dan Mbak Seno mulai membuka jalur kembali, sebab portal gaib perlahan terbentuk di hadapan mereka. Juna dan Sugeng membantu Reza dan Kuncoro yang masih belum pulih sepenuhnya setelah dirasuki oleh Jawoto dan Jagasura. Tubuh mereka lemah, tapi napas mulai stabil. Pelan-pelan pokokku kecengklak iki. Mana bisa bokong kecengklak, Mas? Lah iku bokongku iki unik, Suko. Kuncoro yang sedang dibantu Juna tidak bisa tinggal diam. Bokongku juga unik kok, sering gatel dewi. Kalau kamu mah memang kerawitan kronis, Coro. Bukan unik tapi kudiken. Semua orang tertawa mendengar celotehan mereka. Kuncoro hanya bisa monyong-monyong kesal pada Reza. Sementara itu dari arah tepi hutan, para pasukan kera dari alas Wana Murka satu persatu mulai menghilang dalam kegelapan. Begitu juga bangsa siluman dari alas Waranggono perlahan menarik diri, seolah tahu waktu mereka sudah selesai. Jolo Gandru yang sejak tadi diam mendekat tanpa suara. Sebelum pergi ia berkata lirih. Dua bocah ingon teman kalian sempat meninggalkan pesan padaku. Mereka meminta maaf karena pergi lebih dulu. Ada urusan lain yang mendesak. Maksudmu Satria dan Nandaro? Jolo Gandru mengangguk sekali, lalu tanpa menunggu jawaban tubuhnya berubah menjadi bayangan tipis dan menghilang ke dalam malam yang mulai pekat. Pantas saja mereka tidak terlihat. Biarlah, mereka juga pasti akan baik-baik saja. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan langkah yang masih berat namun mantap, mereka melangkah masuk ke dalam portal, membawa pulang tubuh-tubuh yang lelah dan hati yang masih menyimpan harapan. Di kejauhan Merapi berdiri tenang, angin membawa bisikan entah dari mana, menyapu reruntuhan dan dedaunan yang gugur. Satu nama bergema di dalam hati mereka masing-masing, Mahendra, dan harapan yang mereka titipkan pada alam semoga cukup kuat untuk menjaganya. Mereka tiba di depan gerbang Padepokan Wisanggeni. Puing-puing reruntuhan yang sebelumnya berserakan kini sudah dibersihkan, meninggalkan ruang kosong yang seolah menyisakan kenangan tentang pertempuran yang baru saja mereka lewati. Kenapa sepi sekali? Di mana orang-orang? Tanya Arlingga. Langkah-langkah mereka terayun pelan menapaki halaman Padepokan. Tidak ada suara menyambut, tidak ada tawa murid-murid, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut. Sugeng melangkah lebih cepat, diikuti oleh yang lainnya. Arlingga memandang sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Namun hanya ada sunyi dan semilir angin yang menggerakkan dedaunan kering di tanah. Hingga akhirnya terdengar suara samar dari arah bangunan tempat Baharto berada. Mereka semua di sana. Apa yang terjadi dengan Baharto?
Suko segera berlari, mereka segera bergegas ke sana. Di depan bangunan itu para murid Wisanggeni tampak berkerumun. Wajah mereka murung, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap lurus ke arah pintu yang tertutup rapat. Tidak ada tawa atau senyuman, hanya tatapan yang menyimpan kecemasan. Suko menghentikan langkahnya, menatap dalam pada kumpulan murid-murid itu. Firasatnya tidak enak, jantungnya berdetak cepat dan seolah waktu melambat. Juna dan Arlingga saling pandang, mata mereka menyimpan kekhawatiran yang sama. Lalu pintu bangunan itu terbuka tiba-tiba. Bisma muncul dengan langkah tergesa. Nafasnya memburu, wajahnya pucat dan matanya seperti menyimpan kabar buruk. Suko, Bisma, ada apa? Bisma menatap mereka satu persatu, suaranya tercekat sebelum akhirnya ia berkata dengan suara pelan namun berat. Barto, keadaannya makin memburuk. Tidak ada yang langsung menjawab. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut pekat. Mereka semua bergegas menuju tempat Mbah Arto berada. Langkahku berhenti tepat di hadapan sebuah gerbang besar nan megah. Mulutku tidak sanggup berkata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa begitu kecil. Di depanku menjulang gerbang besar berwarna hitam keemasan, diukir rumit dengan ragam hias yang asing tapi terasa akrab. Seperti sesuatu yang pernah kulihat dalam mimpi-mimpi yang tidak pernah kuingat saat bangun. Ini di mana? Tanyaku pelan, masih menatap gerbang yang seolah bernapas. Ini adalah Keraton Merapi. Tidak sembarang orang bisa melihat tempat ini, apalagi sampai menginjakkan kaki di dalamnya. Kau beruntung, walau hanya untuk pertama dan terakhir kalinya. Aku menoleh padanya. Perempuan berselendang kuning itu masih dengan senyum tenangnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Jantungku berdetak pelan, tapi berat. Seperti tubuhku tahu bahwa tempat ini bukan sembarang tempat. Nyai Gadung melangkah mendekati gerbang lalu berbisik. Aku tak tahu apa yang ia katakan, namun seketika gerbang itu membuka perlahan dengan suara berat. Di baliknya Keraton Merapi tampak sepenuhnya dan aku hanya bisa tertegun. Ada barisan sandi berdiri kokoh. Pendopo-pendopo dengan tiang kayu jati mengkilap, dan taman yang di tengahnya terdapat air mancur. Aroma dupa, kemenyan, tanah basah, dan udara dingin bercampur jadi satu. Tapi lebih dari itu semua, suasana di tempat ini menenangkan sekaligus mencekam. Setiap langkah di sini seperti sedang diawasi ribuan pasang mata tak kasat mata. Ayo ikuti aku. Aku mengikutinya. Kami melewati halaman batu besar yang tidak berdebu, menuju salah satu pendopo yang letaknya paling dekat dengan istana utama. Di tengah pendopo itu ada sebuah kursi kayu jati tua. Warnanya sudah gelap, mengkilap seperti disucikan oleh waktu. Duduklah. Aku menurut, duduk di sana. Punggungku terasa tegang. Tubuhku tak nyaman, tapi aku tahu ini bukan karena takut, melainkan karena aku tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa saat kami terdiam. Angin di tempat ini seperti bernapas selalu dari arah kiri pendopo. Kulihat seseorang berjalan perlahan. Langkahnya tenang, pakaiannya sederhana. Surjan bergaris kain batik dililitkan di pinggang, dengan tangan di belakang. Tapi begitu aku menatap wajahnya, tubuhku seketika mendegang. Aku mengenalnya. Mbah Sumilir. Sudah lama tidak melihat Mungker. Suaranya masih sama seperti terakhir kali aku menemuinya di sebuah gua, sewaktu aku mencari batu panca hijau. Tapi sekarang aku merasa asing, bukan karena ia berubah, tapi karena aku yang baru sadar siapa dia sebenarnya. Bagaimana Mbah Sumilir juga bisa berada di sini? Nyai Gadung tertawa pelan. Kau selalu merendah sapu jagat. Bocah ini jadi tidak tahu bagaimana menghormati orang sepertimu. Sapu jagat? Aku tersentak. Nama itu, Sapu Jagat, adalah satu dari para penguasa tertinggi di gunung ini. Nama yang hanya kudengar dalam cerita dan kisah-kisah tanah Jawa.
Namun yang tidak kusangka ternyata orang yang membantuku saat itu adalah dirinya, Eyang Sapu Jagat. Maafkan aku karena tidak sopan. Aku tidak tahu kalau panjenengan adalah Eyang Sapu Jagat. Mata Mbah Sumilir menatapku tenang, tapi di dalamnya terlihat samudra waktu. Tidak apa, Nger, aku tidak masalah dipanggil Mbah Sumilir. Jangan dengarkan Nyai Gadung, dia orangnya terlalu serius. Seharusnya kau sadar kedudukanmu di sini itu apa, kakek tua. Kau terlalu keras, Gadung. Lagi pula aku sendiri yang mengizinkan anak ini untuk memanggilku dengan nama itu. Terserah dirimu saja. Walaupun kau mengenalnya, aku harap kau tidak membelanya. Aku hanya celingukan melihat mereka berbincang, tidak bisa berkata-kata dengan apa yang kulihat saat ini. Perkataanmu itu tidak sesuai dengan isi hatimu, Gadung. Nyai Gadung menatap tajam ke arah Eyang Sapu Jagat. Aura intimidasi yang ia pancarkan begitu terasa di tempat ini. Sebaiknya aku tidak membicarakan hal itu di hadapan anak ini, kakek tua. Perdebatan mereka mulai memanas. Mbah Sumilir tampak seperti meledek Nyai Gadung. Aku tidak mengerti apa maksud perkataan mereka berdua. Namun belum sempat memahaminya, suara baru menghentikan semuanya. Kalian berdua selalu saja ribut. Suaranya pelan tapi mampu mematikan segalanya. Nyai Gadung dan Mbah Sumilir langsung menoleh, lalu diam, tidak satu kata pun keluar dari mulut mereka. Maaf, Yang, Sapu Jagat yang memulai lebih dulu. Aku menoleh ke arah suara itu berasal. Seorang kakek berpakaian serba putih muncul dari balik tiang pendopo. Tangannya menggenggam tongkat kayu panjang berukir. Langkahnya lambat, tapi tanah seolah mengikuti arahnya. Aku ingin menatap wajahnya, namun kepalaku berat. Leherku seperti terkunci. Hanya bisa melihat sampai dada. Wajahnya tertutup oleh rasa takut. Atau entah apa yang mencegahku untuk melihat. Hawa dari tubuhnya begitu aneh, menenangkan, namun dalam waktu yang sama begitu menekan. Tapi tubuhku tahu satu hal, dialah yang tertua di antara mereka. Aku menunduk, tubuhku terasa lebih kecil dari sebelumnya, seolah aku kembali jadi bocah kecil di hadapan para dewa. Dan untuk kali pertamanya, aku sadar tempat ini bukan sekedar istana. Tempat ini adalah tempat di mana takdir manusia dan kehendak langit bersilang, dan aku tak pernah memilih telah berdiri tepat di tengahnya. Jadi anak ini yang menghancurkan Setra Geni dan mengusik ketenangan Merapi. Suaranya tidak lantang namun punya kuasa yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan membuat bulu kuduku berdiri. Nyai Gadung melangkah mendekat. Tubuhnya tegap seperti biasa, namun kali ini ia menunduk keringat saat berbicara. Dia yang bertanggung jawab, Eyang. Dia sendiri yang mengucapkan itu. Sama seperti saat itu panjenengan pasti masih ingat. Kakek itu, sosok yang kini dipanggil Eyang oleh Nyai Gadung, tertawa kecil. Aku tidak heran, karena darah orang itu mengalir dalam dirinya. Bahkan hampir seperti reinkarnasi. Aku mengernyit, dada terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena bingung siapa yang mereka maksud. Siapa yang darahnya ada padaku? Maksud panjenengan siapa, Yang? Belum sempat aku melanjutkan, suara keras memotong ucapanku. Diam. Jangan buka mulutmu kalau tidak diminta. Kau kira dia sama seperti Sapu Jagat yang bisa kau panggil seenaknya? Yang ada di hadapanmu sekarang adalah Eyang Merapi. Jadi jaga lidahmu, bocah. Tubuhku kaku, jantungku bergemuruh. Eyang Merapi. Seketika aku menunduk, rasa malu dan takut menyelimuti. Maafkan saya, Eyang. Bila ucapan saya lancang, saya hanya ingin bertanya. Dan bila memang ada konsekuensi, saya terima. Tidak perlu takut, Ger.
Aku tidak memanggilmu ke sini untuk memarahimu atau mengambil nyawamu. Aku hanya ingin melihat sendiri orang yang menerima dharma dari Senapati Jayandaru. Aku tersentak nama itu. Ia menyebut nama Eyang Senopati. Aku ingin bertanya mengapa dirinya bisa mengetahui eyangku. Namun tatapannya Nyai Gadung membuatku mengurungkan niatku. Kakek berpakaian serba putih itu melanjutkan perkataannya. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa dharma yang kau terima bukan dharma biasa. Dharma itu adalah warisan dari pilihan dan pengorbanan. Aku hanya ingin memastikan bahwa keturunan dari Senopati itu memang layak untuk menanggungnya. Lidahku keluh, tubuhku masih menunduk, tapi pikiranku berkelana. Bahkan dia juga mengetahui kalau aku menerima dharma dari Eyang Sena. Eyang Merapi kembali berbicara. Suaranya kini lebih berat, seperti membawa jejak ribuan tahun yang tertimbun. Aku tahu, bukan kau yang benar-benar mengusik ketenangan Merapi. Tapi ada sosok yang ingin merebut tahta Banaspati Agung yang tersegel. Dan Senopati datang untuk meminta maaf terlebih dahulu apabila sudah tiba waktunya. Ia sadar kalau hal tersebut akan mengusik ketenangan Merapi. Ia mengatakan kalau dirinya yang bertanggung jawab atas semua itu. Aku mulai memahami apa maksud perkataan Nyai Gadung sebelumnya. Ia mengatakan kalau aku mirip dengannya. Rupanya Eyang Sena sudah lebih dulu akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Tapi yang masih membuatku heran, mengapa Eyang Sena melakukan itu dan bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut sejak dulu. Aku ingin bertanya, tapi sesuatu menahanku, entah karena takut atau karena tahu bahwa kini bukan saatnya berbicara. Di sekelilingku, Nyai Gadung dan Eyang Sapujaka sama-sama diam. Tidak ada yang menyela, seakan semua tahu. Inilah waktu bagi Eyang Merapi. Sejak dulu, tanah ini bukanlah tanah biasa. Sebelum gunung, sebelum kerajaan, bahkan sebelum doa-doa dipanjatkan di langit Jawa, tanah ini sudah bernyawa hingga datanglah seseorang dari negeri jauh yang mengubah tanah Jawa. Aku menahan napas. Cerita itu seperti membuka lembaran sejarah yang tidak pernah ditulis. Orang itu datang membawa ajaran. Ia meminta izin pada para leluhur untuk menyebarkannya di tanah ini. Tapi ia juga tahu tidak semua bisa ditaklukkan. Maka disepakatilah sebuah perjanjian bahwa ia bisa menyebarkan ajarannya selama ia tidak mengusik budaya dan tatanan yang telah lebih dulu ada. Suasana di sekitar menjadi hening, bahkan angin seolah berhenti di antara pepohonan. Para leluhur mengawasinya, diam-diam memperhatikan setiap langkah dan tindakannya. Namun tidak semua menerima kedatangannya. Ada beberapa yang menolak sosok yang tercipta dari dendam dan kebencian. Sosok itu tidak tunduk pada siapapun. Ia menolak ajaran itu, menolak dunia yang mencoba berdamai. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada tekanan di dada. Nama sosok itu belum disebut,
tapi aku bisa merasakannya. Salah satunya adalah Basukolo. Tubuhku seketika menegang. Nama yang pernah ku dengar dari Jologandru, Basukolo. Sosok yang disebut-sebut sebagai penguasa Segoro Gede, penghancur tatanan, penghasut di antara kerajaan yang membuat saudara saling tikam dan tanah ini berlumuran darah, serta sosok yang membuat Prabu Astanaloka melakukan pembantaian pada Trajaya Daru. Aku menunduk sejenak sebelum bicara. Eyang, maafkan saya jika pertanyaan saya ini lancang. Tapi kenapa harus saya? Kenapa harus orang yang menerima Dharma itu yang harus menghentikan Basukolo? Bukankah masih banyak orang-orang lain yang lebih kuat, lebih bijak, yang mungkin lebih pantas? Udara terasa hening seketika. Hanya desir angin tipis yang menyentuh pucuk-pucuk dedaunan. Seakan waktu enggan melanjutkan langkahnya. Suara berat namun tenang milik Eyang Sapu Jagat akhirnya menjawab. Karena hanya orang yang menerima Dharma itu yang bisa menyentuh inti kekuasaan Basukolo, Ger. Maksud Eyang? Dharma itu bukan sekedar tugas yang ditinggalkan. Ia adalah warisan jiwa, sebuah titipan kekuasaan, pemahaman, dan restu dari masa yang sudah tidak dikenal oleh zaman manusia ini. Ia lanjut menjelaskan bahwa para leluhur tanah Jawa bisa saja menghentikannya. Namun mereka terikat pada batasan. Dharma itu bersangkutan dengan alam manusia. Jika mereka ikut campur, tatanan di alam manusia bisa berubah. Kata-katanya perlahan masuk ke dalam pikiranku, tapi baru sebatas permukaan. Belum benar-benar aku pahami sampai akhirnya Nyai Gadung berbicara. Jangan pikir kami tidak mampu menghentikannya, tapi kau tidak akan mengerti bahwa setiap tindakan kami di alam ini bisa mengubah arah hidup manusia. Sedikit saja kami campur tangan dan dunia akan menyesatkan arah pandang manusia terhadap penciptanya. Aku mengangguk pelan. Di balik semua keagungan mereka tersimpan batasan. Ternyata kekuatan yang terlalu besar justru tidak bisa sembarangan dipakai, apalagi jika itu menyangkut kesadaran manusia terhadap zaman yang mereka jalani sendiri. Tugas kami adalah mengamati, memahami bagaimana zaman berganti, bagaimana manusia hidup berdampingan dengan takdir dan keangkuhan mereka sendiri. Kami hanya mengingatkan, kadang dengan pertanda, kadang dengan cobaan, agar manusia sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Nada suaranya Nyai Gadung Melati meredup, pelan seperti angin yang kehilangan arah. Di sisi lain Eyang Merapi menarik napas panjang. Udara terasa lebih berat ketika beliau kembali membuka suara. Zaman ini sudah banyak berubah, Ger. Ucapannya tidak sekedar bunyi, tapi seperti gema yang menyusup ke lapisan tanah, menyentuh dasar langit, dan menggetarkan sesuatu di dalam diriku yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Manusia sekarang memuja apa yang tampak. Mereka mengejar rupa, tapi melupakan rasa. Mereka sibuk menggali isi bumi untuk kepentingan sendiri, tapi lupa pada akar di bawahnya. Lupa pada leluhur yang dulu memijakan kaki dengan doa, bukan dengan rakus. Nada bicaranya tetap tenang, namun ada ketegasan yang menyiratkan luka. Luka yang mungkin tidak berdarah, tetapi tetap terasa menganga. Budaya kini hanya menjadi tontonan, ditampilkan di panggung, dikemas dalam pesta, tapi tidak lagi dipelajari dalam hati. Ajaran-ajaran lama dianggap usang, dianggap sesat, padahal dari situlah mereka dulu berasal.
Dari situlah manusia Jawa pernah berdiri. Aku mengangguk pelan, bukan karena paham seluruhnya, tapi karena mulai bisa merasakan nyeri yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Dan Basukala tak perlu lagi berperang dengan tombak atau mantra. Ia hanya perlu membisikkan racun kecil. Cukup dalam hati manusia mereka sendiri yang akan menghancurkan dunia ini. Menyulut perang atas nama harga diri, mengubah kebenaran menjadi kesepakatan, lalu lupa siapa yang menciptakan langit, tanah, dan jiwa mereka. Angin berhembus pelan, tapi seperti membawa bebannya tak kasat mata. Aku memandang tanah, mencoba mengurai makna dari semua yang kudengar, tapi satu hal yang masih membelit dalam benakku. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada jawaban yang langsung menghampiri, hanya langkah yang merapi yang perlahan mendekat. Jubah putihnya melambai tertiup udara pegunungan, menyiratkan aura yang sulit dijelaskan. Lalu dari balik kain itu muncul cahaya samar keemasan. Sebuah benda kecil di genggamannya memancar pelan, bentuknya tidak asing bagiku. Pasak Sukmo. Aku tersentak, tidak salah lagi, itu adalah pasak Sukmo yang sama seperti pasak yang aku miliki selama ini. Bagaimana pasak ini berada di sini, Eyang? Senapati yang menitipkannya padaku. Menitipkannya pada Eyang Merapi? Seorang seperti Eyang Sena menitipkannya pada leluhur tanah Jawa. Bagaimanapun juga Eyang Sena hanyalah manusia biasa, bukan penjaga alam seperti mereka yang kini berdiri di hadapanku. Terlebih lagi ini adalah Keraton Merapi, tempat yang tidak bisa sembarangan dimasuki, apalagi dijadikan tempat menitipkan sesuatu. Sudah sepantasnya kau terkejut, tapi aku sendiri yang memintanya. Dia telah banyak membantu orang-orang di lereng Merapi dan juga keraton ini. Ini sebagai bentuk terima kasihku padanya. Suaranya lembut namun dalam, seperti menyimpan kenangan panjang yang tidak semuanya bisa diungkapkan. Tapi bukan berarti kau bisa berbesar hati. Kebaikan Eyang Merapi tidak menghapus kenyataan bahwa kedudukanmu dan beliau sangat berbeda. Aku hanya diam, tidak mampu membantah atau menyanggah. Ucapannya bukan sindiran, tetapi peringatan. Pandanganku kembali tertuju pada pasak Sukmo di telapak tanganku. Hangat, seolah benda kecil itu menyimpan sebagian nafas kehidupan yang belum selesai. Ingatanku perlahan membawa kembali ke hari itu, hari ketika aku dan Baharia mendatangi Nyai Intan di alas Gondomayang. Saat itu kami baru saja menyelesaikan perkara dengan Terasuk Mangkara. Nyai Intan menyuruhku untuk menemui dirinya karena ada yang ingin ia beritahu padaku dan Baharia. Wajah Nyai Intan kala itu berbeda, tidak ada senyuman jenaka, tidak ada gurauan menggoda. Wajahnya kosong, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang ingin ia sampaikan sejak lama. Aku tahu kalian menyimpan banyak tanya, ujarnya pelan, nyaris seperti bisikan yang keluar dari salah-salah dedaunan yang digoyang dingin. Bukan hanya soal siapa musuh kalian, tapi juga soal dia, Senopati. Aku dan Baharia saling menatap. Dalam hati kami sama-sama tahu ini bukan obrolan biasa. Maksudnya? Sebelum ia memecah jiwanya menjadi 5 bagian, Senapati sempat menemuiku di sendang ini. Apa ini berhubungan dengan pasak Sukmo? Benar, semua ini berasal dari keputusan yang ia buat. Yang kau kira sebagai pengorbanan, padahal bisa jadi itu adalah kesalahan. Cerita pun mengalir dari mulutnya tentang bagaimana Eyang Sena yang saat itu sudah berhasil memojokkan Basukolo. Merasa bahwa tugasnya telah selesai, bahwa ia hanya perlu mengalahkan satu sosok dan semuanya akan berakhir.
Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Basukolo sudah memecah jiwanya sendiri menjadi 4 bagian. 4 panglima dari Segoro Gede bukan sekedar pengikut, mereka adalah pecahan jiwa. Itulah sebabnya Eyang Sena gagal menghentikan Basukolo. Eyang Sena berpikir jika Basukolo kalah, maka semuanya akan ikut campur dan hal tersebut akan mengembalikan roh-roh yang dimanfaatkan kembali dengan tenang. Itulah sebabnya ia hanya menyegel mereka, bukan melenyapkannya. Tapi nyatanya, sosok-sosok yang ia segel itu, jiwa-jiwa manusia yang dulu mereka miliki telah digantikan, diganti dengan serpihan jiwa Basukolo. Itulah kenapa aku bilang Senopati itu bodoh. Ia terlalu baik hati pada makhluk yang bahkan sudah tidak bisa disebut manusia. Nada suaranya berubah tajam, bukan karena marah tapi seperti kecewa. Eyang Sena memang diberkati kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang, tapi waktu tidak memihak. Ia tahu ia tidak punya banyak kesempatan untuk menghancurkan keempat sosok terkutuk itu satu persatu. Sementara Basukolo bergerak lebih dulu. Maka diputuskanlah satu cara, ia akan memecah jiwanya menjadi 5 dan menanamkan satu pasak sukmo di setiap titik di mana ia mengalahkan mereka. Itu bukan untuk menyegel kekuatan mereka, tapi untuk menjaga jiwa-jiwa Basukolo tidak bisa menyatu kembali. Rencana akhir dari Basukolo adalah menyatukan kembali keempat jiwanya lalu menarik kembali dengan utama yang dulu hampir lenyap. Jika itu terjadi, kekuatannya akan bangkit dalam bentuk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Eyang Sena tidak ingin itu terjadi, dan itulah sebabnya tubuhnya membatu di Segoro Gede. Itulah sebabnya ia tidak kembali. Ia tidak mati, tapi tidak juga hidup. Ia adalah segel itu sendiri. Aku terdiam, napasku tercekat. Sebelumnya Nyai Lawi Durganala juga pernah mengatakan hal itu tentang Eyang Sena yang membatu demi menahan mereka. Tapi aku tidak pernah tahu kalau artinya sedalam ini. Nyi Inten memalingkan wajahnya ke arah Sendang sejenak, menatap air yang diam dan tidak bergelombang. Dia tidak tahu Basukolo sudah punya rencana jahat sebelum itu, dan ketika ia sadar sudah terlambat. Aku menelan ludah. Dalam hatiku muncul pertanyaan yang sama seperti yang mungkin dirasakan Mbak Arya. Terlalu sulit dipahami. Bagaimana seseorang seperti Eyang Sena masih memiliki welas asih sebesar itu, bahkan kepada makhluk-makhluk terkutuk seperti para panglima Segoro Gede. Dirinya tidak bisa bertarung, tapi berharap bisa memenangkan roh mereka. Padahal mereka sudah bukan manusia lagi. Sudah terlalu jauh tersesat, tapi Eyang tetap memandang mereka sebagai dari cerita yang masih bisa ditulis. 5 pecahan jiwa. 1 di Segoro Gede menahan inti jiwa Basukolo. Sisanya disebar di tempat panglima-panglima itu dikalahkan. Di tempat darah dan kekuatan mereka tumbuh, di tempat keangkuhan mereka runtuh. Aku menarik napas, perlahan ingatanku menari. Pasak sukmo pertama muncul saat di alas Butoringin, lalu yang kedua di Sendang Lawean, yang ketiga muncul di pertempuran berdarah di Rawa Gede. Semua itu muncul begitu panglima berhasil dikalahkan. 3 pasak sudah aku pegang, jadi masih ada 2 lagi. Masih ada 2 pasak yang belum ditemukan. Nyi Inten mengangguk lagi, kali ini lebih pelan, lalu matanya menatapku dalam. Meski ia berhasil menggagalkan penyatuan jiwa Basukolo, bukan berarti iblis itu benar-benar gagal bangkit. Segoro Gede adalah tempat segel utamanya, tapi segelnya pun punya batas. Basukolo tidak bisa menyatu, tapi ia bisa tumbuh. Jiwa-jiwa yang terpisah itu tetap bisa menghisap tumbal, memperkuat diri mereka dan perlahan melemahkan pasak yang menahannya. Aku tercekat, seketika kilatan wajah-wajah yang hilang mulai bermunculan dalam benakku. Semua korban, semua jiwa yang raib di tangan panglima.
Jadi semua tumbal itu untuk Basukolo? Benar. Semakin banyak yang dikorbankan, semakin cepat segel akan rapuh. Itulah sebabnya Senopati tidak bisa membiarkan satu pun jiwa kembali menyatu. Aku memejamkan mata, tidak ada lagi suara selain desir dedaunan yang digerakkan angin. Lalu perlahan suara Nyai Intan yang kembali terdengar. Itulah sebabnya ia menurunkan dharma itu padamu. Ia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tubuhnya membatu di Segoro Gede, tapi jiwanya belum selesai. Berarti selama ini Eyang Sena belum bisa tenang. Bagaimana mau tenang kalau jiwanya saja masih terpecah belah? Lalu apa yang harus aku lakukan dengan Pasak Sukmo dan bagaimana agar jiwa Eyang Sena bisa tenang? Aku juga tidak mengetahui caranya. Dia hanya mengatakan padaku kalau kelima Pasak Sukmonya sudah terkumpul, itu akan membantu dirimu mengalahkan Basukolo. Baharia mengangguk perlahan, dahinya berkerut, seperti sedang menenun benang-benang bertanda yang berserakan menjadi satu pemahaman. Kalau begitu mungkin ini semua berhubungan. Pasak Sukmo, jiwa yang terpecah, dan tubuh Eyang Sena yang membatu di Segoro Gede. Aku dan Nyai Intan menoleh ke arahnya bersamaan. Mata Mbah Arya menerawang jauh tapi nadanya mantap. Tubuhnya membatu, tapi bukan karena kutukan. Mungkin itu bentuk wadah dari satu pengorbanan besar. Mungkin tubuhnya menjadi penampung terakhir dari seluruh energi yang tersisa setelah jiwanya terpecah. Penampung? Ya, wadah kalau kelima Pasak Sukmo itu dikumpulkan, mungkin bukan hanya untuk mengalahkan Basukolo, tapi juga untuk menyatukan kembali jiwa Eyang Sena. Dan jika itu terjadi, mungkin raganya yang membatu akan bisa hidup kembali, atau paling tidak bisa benar-benar tenang. Kau benar, bocah tua. Aku tidak pernah memikirkan itu, tapi masuk akal. Jiwa yang tersebar, tubuh yang diam, dan pasak-pasak yang memaku jiwa agar tidak liar. Semua itu seperti satu lingkaran dharma yang belum selesai ditutup. Kalau begitu, ketika 5 Pasak Sukmo sudah lengkap, kita harus kembali ke Segoro Gede. Bukan sekedar kembali, kita harus bersiap untuk pertempuran terakhir, karena saat kita membawa 5 pasak itu mendekati Segoro Gede, Basukolo pasti akan mengetahuinya dan pasti akan menghalangi kita. Aku mengangguk, napasku berat tapi tekadku bulat. Kalau memang ini jalannya harus diambil, aku akan selesaikan demi Eyang Sena, demi semua korban yang terhisap, dan demi tanah ini, agar tidak lagi dihantui oleh kebangkitan iblis dari darah masa lalu. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tapi sekarang aku mulai mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Karena aku harus menghadapi para panglima Segoro Gede terlebih dahulu, sebelum akhirnya berhadapan dengan Basukolo, karena hanya dengan menghancurkan seluruh jiwa-jiwa itu, tubuh dan kekuatannya tidak akan pernah lengkap. Dan jika itu berhasil, tidak akan ada lagi kebangkitan, tidak untuk iblis seperti Basukolo, tidak selamanya. Suara air sendang masih terdengar dalam ingatanku, seperti gema yang enggan reda. Kata-kata Nyi Intan terus berdengung di kepalaku. 5 pecahan jiwa, 5 pasak sukmo, tapi ada salah satu yang belum bisa kurangkai. Seharusnya kelima pasak sukmo itu menahan jiwa Basukolo, sama seperti setelah aku mengalahkan Surogandro.
Mahesa Kolo dan juga Nyai Lawe, tapi kali ini justru berada di Keraton Merapi. Maaf Eyang, bukankah seharusnya pasak ini menahan jiwa Basukolo? Eyang Sapu Jagat melangkah perlahan mendekat, sorot matanya tajam namun lembut. Kolo Geni bukan hanya berasal dari jiwa Basukolo, Ger. Ia adalah hasil penyatuan dan kutukan ada potongan jiwa Banaspati Agung di dalam tubuhnya. Jiwa lama yang pernah menghanguskan banyak peradaban. Aku mengerenyit, masih belum sepenuhnya paham hingga Nyai Gadung melanjutkan perkataan Eyang Sapu Jagat. Senapati sadar, dengan adanya jiwa Banaspati Agung, ia tidak akan bisa menahan Kolo Geni yang terlahir dari dua jiwa terkutuk. Ia menjelaskan kalau jiwa Banaspati Agung memiliki kesadarannya sendiri, sehingga Basukolo tidak sepenuhnya memiliki kehendak pada dirinya. Berbeda dengan Panglima Segoro Gede lainnya, Eyang Sena sadar kalau Kolo Geni akan mengincar Geni Angkoro Murko di Setra Geni. Jadi tidak masalah apabila tidak ia tanamkan pada Kolo Geni. Jadi itulah sebab pasak sukmo itu ia titipkan di Keraton Merapi. Tubuhku sedikit menggigil, bukan karena dingin, tapi karena pemahaman baru yang perlahan menyusup seperti bara. Tak terbayang seberapa jauh Eyang Sena telah merancang segalanya. Ia tidak hanya bertarung, ia mempersiapkan setiap hal yang akan terjadi. Langkah demi langkah, seakan dirinya tahu semua jalannya akan aku tempuh, bahkan sebelum aku lahir. Eyang Merapi yang sejak tadi hanya diam kini mengangguk, gerakannya lambat, seolah semesta ikut memperhatikan setiap lekuk tubuh renta itu. Apa yang akan kau hadapi nanti bukan sekedar pertarungan. Pasak kelima berada di dasar Segoro Gede, tempat di mana amarah dan dendam telah tumbuh selama puluhan generasi. Kau harus siap bukan hanya dengan tubuhmu, tapi juga dengan rohmu. Kekuatan bisa dilatih, Mahendra, tapi keteguhan hati hanya bisa ditempa lewat luka dan pilihan. Aku terdiam, kata-katanya menusuk jauh ke dalam dada, dan entah sejak kapan kepalaku mendongak menatap wajah renta yang penuh ketenangan itu. Eyang Merapi tersenyum padaku. Senyum yang bukan sekedar penghibur, tapi pelita, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendiri. Eyang Sapu Jagat mendekat, langkahnya pelan seperti waktu yang berjalan tanpa suara. Tangannya yang penuh keriput menyentuh bahuku, sentuhan yang ringan tapi terasa seperti langit menepuk pundakku. Kau tahu apa yang membedakan manusia dengan api? Tanyanya, suaranya seperti suara pohon tua yang berbicara pada angin. Aku memandangnya tanpa menjawab. Api membakar, manusia menyimpan. Tapi jika semua manusia tak mengenal siapa dirinya, maka ia akan terbakar oleh apinya sendiri. Jati diri bukan tentang siapa leluhurmu atau seberapa sakti pusaka yang kau genggam, tapi tentang luka yang kau terima tanpa menyimpannya jadi dendam, tentang pilihan yang kau buat saat tidak ada satupun yang memaksamu, tentang kebaikan yang kau perjuangkan meski tidak ada yang melihatnya. Aku menunduk, genggaman tanganku menguat. Telapak tangan ini serasa menggenggam bara, tapi aku tidak ingin melepaskannya. Aku ingin membawanya. Aku ingin mengingatnya.
Angin gunung menyusup masuk lewat celah-celah bebatuan keraton tua, membelai rambutku yang mulai kotor oleh debu perjalanan. Hening, tapi hening yang penuh isi seperti gumaman bumi. Kau bukan hanya pewaris kekuatan, tapi pewaris kesadaran seseorang yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus diam untuk menjaga yang lebih besar. Langit Merapi masih kelabu, tidak ada yang berubah, tapi dadaku terasa lapang. Dan langkahku meski belum pasti tidak lagi terseok. Dalam keheningan itu aku belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan, tapi juga tentang memahami apa yang harus diselamatkan. Eyang Merapi memandang sekeliling, lalu kembali menatapku dengan sorot mata yang dalam, seolah hendak memberiku satu pesan terakhir sebelum semua ini berakhir. Ger, manusia sekarang terlalu banyak mendengar tapi sedikit yang mendengarkan. Mereka ingin tahu tapi lupa untuk memahami. Mereka ingin menguasai yang tak kasat mata, padahal belum selesai berdamai dengan bayangan mereka sendiri. Dulu antara manusia dan lelembut ada batas yang dijaga. Bukan tembok, tapi tata krama, rasa hormat. Sekarang batas itu makin pudar, tidak karena makhluk gaibnya yang makin berani, tapi manusianya yang makin congkak. Aku terdiam, kata-kata itu menamparku pelan, seperti embun dingin yang jatuh ke bara, membuatku sadar betapa kecilnya aku dalam urusan sebesar ini. Yang tak tampak bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dikenali. Karena mereka juga punya rasa, punya wilayah, dan punya tugasnya sendiri-sendiri. Jika manusia hanya bisa melihat mereka sebagai ancaman, maka manusia hanya akan hidup dalam ketakutan, bukan kebijaksanaan. Aku mengangguk pelan, lidahku keluh, tapi hatiku penuh ada rasa syukur yang tidak bisa kuucapkan. Diberi wejangan oleh leluhur sepertinya adalah kehormatan yang tak ternilai. Eyang Merapi membalikkan tubuhnya, langkahnya kembali menuju dalam keraton. Namun sebelum ia pergi, ia berhenti dan melirik Nyai Gadung yang berdiri tak jauh dari pendopo. Nyai Gadung, antarkan anak ini kembali. Namun sebelum Nyai Gadung sempat menjawab, Eyang Sapu Jagat yang berdiri tak jauh dari melangkah maju. Biar aku saja yang mengantarnya, ucapnya pelan tapi tegas. Eyang Merapi menoleh dan hanya mengangguk. Tidak ada kata, tapi tatapan itu sudah cukup. Ia melanjutkan langkahnya, perlahan hingga tubuhnya kembali tertelan oleh kabut keraton. Nyai Gadung mendekat padaku, matanya menatapku kali ini bukan dengan kesan menyeramkan seperti saat pertama kali bertemu, tapi penuh welas. Ia mengangkat tangan seolah memberi salam perpisahan. Ingat pesanku, dan katakan pada semua orang, jangan ganggu ketenangan Merapi. Siapapun kamu dan siapapun itu, jangan sampai membuat Merapi marah. Tubuhnya lalu memudar seperti asap dupa yang tertiup angin, dan detik berikutnya ia sudah tidak ada. Hanya aku dan Eyang Sapu Jagat yang tersisa. Ayo Ger, ku antar dirimu kembali. Ia mengajakku berjalan menuruni pendopo. Kami melewati taman dalam keraton. Suasananya hening namun damai.
Bunga-bunga berwarna ungu dan putih mereka dengan aroma lembut. Di tengah taman itu ada sebuah pancuran. Airnya bening, jernih seperti tidak pernah tersentuh debu dunia. Airnya benar-benar jernih. Air ini bisa menyembuhkan luka apapun, fisik maupun batin, tapi hanya jika digunakan dengan niat yang tulus. Aku menatap air itu. Di dalam benakku sosok Mbah Arto muncul. Ia masih terluka dan belum membaik akibat terkena serangan cakra birawa. Aku menoleh ke arah yang sapu jagat ragu-ragu. Bolehkah aku membawa sedikit air ini untuk menyembuhkan seseorang? Ia tak langsung menjawab, hanya menatapku lama seolah sedang membaca isi pikiranku yang terdalam. Lalu ia tersenyum. Jika untuk kebaikan, ambillah. Ia menyodorkan sebuah kendi kecil dari dalam lengan bajunya. Kendi yang tampak biasa tapi terasa menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Gunakan dengan bijak. Terima kasih, Eyang. Langkah kami berlanjut melintasi jalanan batu yang basah oleh embun. Awan mulai menipis, cahaya samar menembus dari langit kelabu. Di gerbang luar keraton, Eyang Sapu Jagat mengangkat tangannya. Sebuah garis melengkung membelah udara di depan kami. Cahayanya berkilau, membentuk lingkaran yang perlahan membuka menjadi portal. Kamu tidak perlu mencari teman-temanmu di sekitar Merapi. Mereka sudah tidak ada di sini. Aku tidak lagi merasakan kehadiran mereka. Aku menatap lingkaran cahaya itu. Suara dalam hatiku mengarahkanku ke satu tempat. Padepokan Wisanggeni. Di sanalah mereka mungkin berkumpul. Aku ingin langsung menuju Padepokan Wisanggeni, Eyang. Masuklah ke portal itu. Baik, Eyang. Sebelumnya terima kasih atas wejangan dan semuanya. Aku benar-benar mendapatkan pembelajaran berharga. Ia hanya tersenyum dan mengangguk kecil. Genggaman pada kendi kecil di tanganku menguat. Dengan satu tarikan napas, aku melangkah ke dalam cahaya, meninggalkan Merapi membawa pesan, membawa harapan. Langit kelabu perlahan mulai memudar. Garis tipis cahaya menyusup dari balik awan, menyentuh pucuk-pucuk pohon dan genteng yang tersisa dari bangunan tua yang porak-poranda itu. Mahendra berdiri mematung di depan gerbang Padepokan Wisanggeni yang nyaris tidak berbentuk. Tapi yang paling membuat dadanya terasa sesak adalah hawa yang ia rasakan. Hawa sunyi yang tidak biasa, bukan sunyi yang hening, tapi sunyi yang berat. Sunyi yang penuh kesedihan. Ia melangkah pelan melewati halaman utama. Debu tipis naik tiap kali langkah kakinya menyentuh tanah. Tapi di balik segala kerusakan tidak ada suara. Hanya desir angin pagi yang dingin dan samar, suara isakan. Mahendra berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Kepalanya perlahan menoleh ke arah bangunan di sebelah timur. Bangunan tempat Mbah Arto terbaring tak berdaya. Firasatnya tak enak. Langkah kakinya semakin cepat, hampir berlari, hingga dari kejauhan ia melihat kerumunan murid-murid Padepokan duduk menangis. Beberapa saling menenangkan. Mahendra berhenti dengan napas tersekat. Tiba-tiba lututnya seperti kehilangan tenaga. Ia belum memahami apa yang terjadi, namun tubuhnya seolah memberi respon yang tidak mengenakan. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menangis? Salah satu murid yang melihat Mahendra berdiri mematung segera berlari masuk ke dalam. Tak lama dari dalam tampak sosok yang tak asing. Itu adalah Aswan yang keluar tergesa. Setelah mendengar kabar kalau Mahendra kembali, raut wajahnya tampak kusut. Sorot matanya berkaca-kaca. Mahendra, syukurlah kamu sudah kembali. Apa yang terjadi? Kenapa semua menangis? Di mana Mbah Arto? Aswan menarik napas dalam lalu menoleh ke arah bangunan.
Matanya basah tapi ia tetap mencoba tenang saat berkata, Mbah Harto sudah tidak ada, Ndra. Mahendra menoleh dengan cepat. Bagi disambar petir, dunia di sekelilingnya mendadak bisu. Tidak ada angin, tidak ada cahaya. Tidak ada suara, tubuhnya berguncang. Maksud kamu, luka yang dideritanya sudah menyebar hingga menghancurkan setengah tubuhnya. Mbah Harto sudah tidak bisa lagi menahan itu semua. Tidak mungkin. Aku membawakan air dari Merapi. Ini bisa menyembuhkan Mbah Harto, bisa sembuh. Aswan tidak menjawab, ia hanya menunduk, lalu memegang bahu Mahendra, mengajaknya masuk. Tangisan semakin jelas terdengar. Bangunan itu dipenuhi duka, suara isakan, suara pelan orang yang menyebut nama Mbah Harto, dan di tengahnya suara Suko yang meraung dalam pelukan tubuh kaku diranjang. Semua orang menoleh saat Mahendra melangkah masuk. Matanya bertemu dengan pandangan Arlingga yang basah, Juna yang menunduk dalam diam, Reza yang menggigit bibir menahan tangis, dan Kuncoro yang tidak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Di samping Rajang berdiri Mbah Seno dan Mbah Arya. Mbah Seno sesekali mengusap wajahnya mencoba tegar, sementara Mbah Arya hanya berdiri kaku. Nafasnya membiru, matanya berkaca-kaca seperti tidak percaya apa yang ia lihat. Suko masih memeluk tubuh Mbah Harto, menciumi tangannya yang membiru. Suaranya lirih nyaris tidak terdengar, memanggil-manggil nama Mbah Harto dengan nada putus asa. Mahendra melangkah mendekat, berdiri tepat di samping ranjang. Tidak, ini tidak mungkin. Aku membawa air dari Merapi untuk menyembuhkan lukanya. Bangunlah, Mbah. Aku akan mengobati lukamu. Suko menoleh padanya, matanya sembab, lalu perlahan menggeleng. Ia tak berkata apa-apa, tapi air matanya menjawab lebih dari cukup. Mas Sena, tidak, aku terlambat. Aku bisa menyelamatkan dirinya. Tanpa sadar, kendi itu tergelincir dari genggamannya. Suara pecahannya menggema di antara kesunyian. Air suci dari Merapi membasahi lantai tanah. Mahendra tak bergerak. Aku terlambat. Matanya terus memandang tubuh Mbah Harto yang kini terbaring kaku. Wajah beliau tampak damai, tapi separuh tubuhnya menghitam. Bekas luka kutukan yang terlalu kuat bahkan untuk ditahan oleh orang pengguna ilmu batin. Ini sudah menjadi takdirnya. Jangan merasa kalau ini salahmu, Sena. Air mata Mahendra akhirnya tumpah, deras ia jatuh berlutut. Tangannya menggenggam spray putih yang menutupi tubuh Mbah Harto, dan dadanya bergetar menahan tangis yang tidak tertahankan lagi. Mbah Harto satu dari sedikit orang yang percaya padanya sejak awal. Sosok yang diam-diam menjadi tumpuan harapan semua dan kini tidak ada lagi. Di ruangan itu,
Tidak ada suara lain kecuali isakan dan tangis yang tidak tertahankan. Hari mulai terang, tapi di hati mereka masih gelap. Tak seorang pun siap kehilangan Mbah Arto, namun takdir telah memilih jalannya. Salah satu pembimbing telah kembali ke pangkuan semesta. Hujan tak turun sore itu, tapi langit menggantung kelabu seolah turut berduka. Angin berembus pelan di pemakaman kecil di belakang padepokan Wisanggeni. Aroma tanah basah bercampur dupa yang masih menyala menyelimuti udara. Doa-doa telah usai dipanjatkan satu persatu para murid serta Arlingga, Juna, Reza dan Kuncoro meninggalkan area makam. Mereka hendak bersiap untuk pengajian malam nanti, mengenang dan mendoakan guru mereka yang telah pergi. Namun tak semua beranjak. Di depan pusara yang masih basah, 5 sosok berdiri membisu. Aswan duduk bersila dengan kepala tertunduk. Suko menggenggam tasbih sambil sesekali mengusap mata. Mahendra berdiri kaku dengan mata sembab, sementara 2 sosok tua, Mbah Seno dan Mbah Arya, berdiri di sisi makam tanpa bersuara. Tak ada air mata di wajah Mbah Arya. Matanya hanya menatap batu nisan sederhana yang tertancap di atas gundukan tanah. Nama sahabatnya, Arto Dinoto Wisanggeni, terukir di sana, lengkap dengan tanggal wafat yang baru ditulis pagi tadi. Mahendra melirik ke arah simbahnya itu. Diam-diam ia sadar bahwa justru orang yang tidak meneteskan air mata lah yang hatinya paling hancur. Tangisan bisa meluapkan perasaan, tapi diam adalah jurang yang tidak terlihat di dalamnya. Dan Mbah Arya sejak tadi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya berdiri di sana, tangan gemetar, bibir rapat, dada naik turun menahan beban yang tidak bisa dijelaskan. Mbah Seno akhirnya membuka suara, pelan namun pasti. Takdir tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ia akan datang. Bahkan meski tubuh sehat, bahkan bila tidak ada luka secuil pun, jika sudah waktunya manusia akan kembali. Tapi dia janji padaku. Dia janji akan bertahan, dan kami akan minum wedang jahe sama-sama. Dia janji. Suko tak kuat mendengar itu. Tubuhnya bergetar dan tangisannya meledak lagi. Mahendra menunduk, menggigit bibir, berusaha menahan air matanya. Tapi tetap saja setetes jatuh membasahi pipinya. Bahkan Mbah Seno pun memejamkan mata, menyeka air mata yang tidak bisa dia cegah. Hanya Aswan yang terlihat begitu tegar. Mbah Arya tetap menatap nisan itu. Matanya kosong tapi bibirnya gemetar. Kenapa dia tidak menepati janjinya? Tak ada jawaban, hanya angin senja yang membelai rambut mereka pelan. Seolah alam pun sedang menunduk berduka atas kepergian seseorang yang telah selesai dengan tugasnya. Malam datang perlahan, langit tidak lagi kelabu, hanya gelap tanpa bintang. Suara doa masih terdengar dari dalam bangunan utama padepokan, tapi Mahendra menyadari sesuatu. Ia belum melihat keberadaan Mbah Arya sejak tadi. Mbah Arya di mana? Tanya Mahendra pada Reza yang sedang memakan cemilan sisa pengajian. Tadi katanya mau keluar sebentar, tapi aku nggak tahu kemana. Mahendra menatap pintu keluar, rasa khawatir perlahan muncul.
Sejak pagi ia belum mau makan. Dengan langkah cepat ia mencari ke setiap sudut padepokan, dapur, ruang meditasi, bahkan hingga ke taman belakang. Tapi tidak ada sampai akhirnya matanya menangkap bayangan di pendopo paling ujung. Di sana sosok tua itu duduk diam, bahunya sedikit membungkuk. Tangannya bertumpu di paha dan pandangannya mengarah ke langit malam yang kosong. Sedang apa Mbah Arya di sana? Mahendra mendekat dan berhenti sesaat. Di samping Mbah Arya 2 gelas kecil mengepulkan uap, aroma jahe merebak lembut dari dalam kedua gelas itu. Ia perlahan duduk di sebelah simbahnya, tak langsung bertanya, hanya duduk menemani. Mbah Arya belum makan sudah minum wedang jahe 2 gelas. Mbah Arya tidak menjawab. Beberapa saat kemudian suara tuanya terdengar pelan nyaris terbawa angin. Simbah bingung harus merasakan apa. Marah, sedih, atau kecewa, Simbah nggak ngerti. Tapi kenapa dia pergi sebelum minum ini bersamaku? Dia sahabatku sejak muda, kami sudah saling menyelamatkan satu sama lain. Sudah menjadi keluarga, tapi takdir Tuhan memang tidak bisa ditawar. Mahendra memejamkan mata, hatinya perih, tapi ia tahu rasa Mbah Arya jauh lebih dalam dari itu. Aku tidak menyalahkan takdir Tuhan, tapi aku cuma tidak siap kehilangan dirinya. Bahkan sekarang pun aku masih berharap dia datang dari belakang dan bilang, "Wedang jahe orang nganggo susu iki punyaku." Ia berhenti bicara, matanya masih menatap langit. Tapi air mata mulai merembes dari sudut matanya, lalu jatuh pelan ke pipinya yang keriput. Mahendra tidak tahan lagi, ia bangkit berdiri di hadapan Mbah Arya, lalu tanpa kata memeluk tubuh tua itu. Mbah Arya diam. Tangannya sempat menggantung, lalu perlahan memeluk balik tubuh Mahendra. Dada mereka bergetar, tangis pun meledak di antara keduanya. Di tengah sunyi malam di bawah langit tanpa bintang, 2 generasi yang terikat darah dan rasa kehilangan saling menguatkan. Sahabat memang bisa hilang, tapi kenangan mereka tak akan pernah pergi. Perjalanan seseorang bukanlah tentang seberapa lama ia hidup di dunia ini, namun seberapa dalam jejak yang ia tinggalkan dalam hati orang lain. Takdir adalah jaring yang dituntun oleh Sang Pencipta. Terkadang tidak bisa kita pahami, tapi pasti memiliki alasan yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita lihat. Kehilangan bagian dari kehidupan, tapi kasih, pengorbanan, dan kenangan yang ditinggalkan adalah keabadian yang tidak bisa dicuri waktu. Dan seperti malam yang kelam sebelum fajar, duka akan selalu diikuti oleh harapan. Majulah, Sengkolo Geni. Aku akan menghentikanmu. Api Angkoro Geni akan kupadamkan dengan tombakku. Asoka, pinjamkan aku seluruh kekuatanmu.
Ngomong apa kowe? Aku Nyai Inten Sendang Mayit dudu klopo pahit. Tak pancal endasmu. Sekian. Dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.